Halo untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara kita untuk bisa belajar instalasi sistem operasi tanpa harus menggunakan komputer ataupun laptop. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi simulator yang dirilis di Android teman-teman, dan ini aplikasinya sangat ringan. Jadi kalian jangan khawatir kalian menggunakan HP dengan spesifikasi yang rendah ataupun tinggi, semuanya akan bisa diinstal teman-teman, asalkan ada storage ataupun ada penyimpanan yang mencukupi. Di sini kalian kalau misalkan mengecek aplikasinya sangat kecil sekali. Nah, oke teman-teman, sebelum saya mulai, silakan kalian yang baru mampir silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk membantu channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi update tiap harinya. Oke, kita mulai saja. Di sini kalian perlu ke Play Store, lalu kalian ketik saja di sini JPC SIM ya. Jadi JPC SIM tulisannya teman-teman. Kalian install saja di sini aplikasinya sekitar 30 MB. Kalau sudah diinstal silakan kalian buka. Nah, setelah dibuka kalian akan diberikan peringatan seperti ini teman-teman ya. Kalian yes saja. Lalu kita tunggu teman-teman. Nah, di sini sambil kita tunggu loadingnya, kalian lihat di sebelah kanan bawah itu ada mouse, ada touchpad, lalu ada keyboard teman-teman. Itu artinya ada 3 input yang bisa kalian gunakan, dan ini juga merupakan simulator teman-teman. Jadi bukan berarti ini adalah mouse sesungguhnya yang harus kalian pasang di komputer. Jadi ini berbentuk virtual teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa melakukan instalasi mulai dari Windows 1 teman-teman. Jadi Windows 1, Windows 2 hingga Windows yang terbaru di sini adalah Windows 10 teman-teman ya. Jadi Windows 10 adalah Windows terbaru yang digunakan oleh aplikasi ini, dan Windows 10 ini adalah yang paling sering kali kita gunakan. Nah, di sini kalian bisa mencoba bagaimana feel pada saat instalasi teman-teman. Nah, memang aplikasi ini tidak sama persis dengan ketika kalian melakukan install secara langsung, tapi aplikasi ini dapat membantu kita untuk mengetahui apa saja tahapan-tahapan yang kita lakukan. Nah, seperti di sini kita memilih Windows teman-teman. Nah, ini kalian akan centang teman-teman ya. Kalau misalkan kalian harus install, yaitu melakukan centang empty hard disk. Ketika kalian pilih empty hard disk, itu artinya kalian melakukan instalasi mulai dari awal komputer ini dinyalakan. Jadi ketika komputer ini kosong atau kalian melakukan instalasi ulang, jadi seperti itu. Kalau kalian hanya ingin menampilkan Windows-nya saja teman-teman. Jadi Windows ini kita ingin tahu tampilannya Windows 7, Windows 8, lalu Windows 10, kalian tinggal pilih Full OS Image Disk. Di sini kita akan melakukan instalasi teman-teman ya. Di sini saya memilih Windows 10, lalu saya pilih empty hard disk teman-teman. Itu artinya hard disknya dalam keadaan yang kosong, lalu kita install menggunakan CD. Nah, maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi seakan-akan kita menggunakan CD, kita masukkan ke komputer, lalu kita start saja. Nah, kekurangan aplikasi ini teman-teman memang tidak ada pengaturan BIOS. Jadi pada saat pertama kali nyala, jadi ini dibuat seakan-akan itu seperti kita sudah melakukan tahap-tahapan pada saat kita di BIOS teman-teman. Nah, di sini ada loading seperti ini. Jadi kalian silakan lakukan persiapan teman-teman ya. Di sini akan ada loading, lalu kalian pilih keyboard, lalu kalian pilih enter teman. Jadi kalau ada seperti ini, kalian pilih enter atau pencet tombol apa saja. Nah, kalau sudah, maka kalian akan melihat di sini ada icon Windows, yaitu memuat dari load start Windows yang pertama kali. Ini untuk mengetahui bahwa Windows tersebut sudah terdeteksi oleh komputer kita teman-teman. Jadi sama seperti itu. Oke, setelah itu ketika loading selesai, ini masuk ke dalam menu instalasi selanjutnya teman-teman. Nah, di sini muncul kursor teman-teman ya. Kita bisa klik touchpad supaya kursor ini bisa dikendalikan teman-teman. Jadi kalian pilih touchpad. Nah, seperti ini kalian bisa melakukan pengendalian mouse dengan menggeser dari area pada touchpad teman-teman. Nah, di sini kalian pilih saja next. Kita pilih next dengan klik kiri, jadi kita bisa gunakan klik kiri untuk mouse teman-teman ya. Lalu kita geser lagi touchpadnya, lalu kita klik install now. Nah, ini kalau dilihat tampilannya mirip teman-teman, tapi ini bukan berarti menginstal di HP kita teman-teman, tapi ini adalah tampilan frame by frame. Jadi ini semacam simulator teman-teman, di mana
Setiap tahapan itu seakan-akan asli teman-teman, padahal kita hanya melakukan tahapan yang sama dengan instalasi. Jadi tidak melakukan install secara asli teman-teman ya, tapi ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika kita melakukan instalasi teman-teman. Seperti ini, kita harus centang terlebih dahulu lalu kita next. Nah, di sini kita boleh lakukan upgrade, boleh lakukan custom teman-teman, karena kita instalasinya adalah fresh, jadi kita pilih yang custom. Nah, di sini ada partisi teman-teman, karena simulator tidak mendeteksi hard disk teman-teman, jadi dia partisinya ini hanya untuk menampilkan saja supaya kita tahu bahwa ada tahap partisi pada saat kita melakukan instalasi Windows. Jadi tidak bisa kita pecah teman-teman ya. Jadi kita langsung next saja. Dan kita akan tunggu proses ini sampai dengan 100%. Jadi kita akan tunggu teman-teman. Kalau misalkan kita install di Windows yang asli atau di komputer, kita akan menunggu sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit tergantung dari kecepatan dan spesifikasi komputer kalian. Untuk simulator ini akan lebih cepat teman-teman, karena apa? Karena di simulator ini hanya untuk memberikan pengalaman bagaimana kita melakukan instalasi teman-teman, tanpa harus melakukan instalasi secara langsung. Oke, kita skip saja supaya waktunya ini tidak terlalu lama. Oke, kita sudah sampai tahap ini teman-teman. Dipastikan seluruhnya ini tercentang teman-teman. Jadi seperti halnya ketika kita install langsung di komputer. Jadi di sini ada proses yang pertama copying, ada getting file ready, ada installing feature, ada installing update, dan finishing setup teman-teman. Dipastikan semuanya tercentang. Kalau misalkan kalian pada beberapa tahap ini ada tahap yang merah ataupun tidak tercentang, itu artinya ada kerusakan teman-teman. Yang pertama itu adalah kerusakan pada CD kalian, atau yang kedua adalah pada harddisk kalian teman-teman. Itu artinya kalian harus melakukan tindakan, yaitu melakukan pergantian. Nah, di sini sudah selesai dan dilakukan restart karena di sini Windowsnya sudah kita install. Maka dibiarkan saja seperti ini teman-teman, dan Windows akan berjalan. Nah, di sini Windows akan diinstal pertama kali dan membutuhkan sedikit konfigurasi teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi sebelum Windows siap digunakan. Nah, di sini yang pertama ada tampilan getting device ready. Jadi Windows akan menyesuaikan dengan tipe laptop kalian supaya driver ataupun dari perangkat-perangkat keras ini dapat dikenali dengan baik teman-teman. Jadi kalian tunggu saja proses ini. Ini mungkin agak lama karena Windows pertama kali diinstal dan masih melakukan pengenalan hardware. Kalau misalkan kalian sudah melakukan ini semua, ketika komputer kalian matikan dan kalian nyalakan kembali, proses ini tidak akan muncul kembali teman-teman. Oke, kita akan tunggu sampai dengan konfigurasi selanjutnya. Oke, setelah getting file ready, maka Windows akan melakukan restart kembali teman-teman, dan akan masuk ke konfigurasi yang siap untuk langkah-langkah terakhir teman-teman. Jadi supaya kalian bisa melengkapi konfigurasi sampai dengan selesai. Jadi seperti pada saat kita menyelesaikan Windows ini, Windows akan diberikan penamaan teman-teman. Jadi kalian akan memberikan nama username ataupun password pada Windows kalian. Nah, di sini kalian silakan berikan nama teman-teman. Tapi sebelum itu kalian bisa memberikan di sini produk key. Kita pilih saja do this letter. Kita pilih do this letter ya. Jadi kita munculkan lagi touchpadnya. Nah, kita geser seperti ini. Kita pilih do this letter. Lalu kalian pilih express setting. Jadi kita pilih menu-menu yang simple saja teman-teman, karena sepertinya untuk simulator ini dia terbatas untuk pergerakannya teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan pembuatan username teman-teman. Jadi kalian klik dulu, lalu kita pilih keyboard virtual teman-teman. Di sini kalian bisa pilih nama yang kalian inginkan. Jadi misalkan di sini saya ketik Winetrix teman-teman ya. Oke, lalu saya hilangkan teman-teman dengan klik tombol X. Sebelah kanan atas ada tombol X. Lalu kita gunakan touchpad kembali seperti ini. Ini karena saya tidak ingin ribet teman-teman, jadi saya tidak masukkan password, saya next saja.
lalu kita masuk ke dalam Windows yang sudah siap untuk digunakan. Nah, biasanya kalian ketika sudah melakukan instalasi ini, kalian perlu mempersiapkan beberapa hal teman-teman supaya laptop kalian atau komputer kalian ini siap digunakan. Yang pertama, kalian harus melakukan instalasi driver teman-teman. Jadi kalian untuk yang ingin tahu cara install driver dengan benar, kalian bisa masuk ke video saya di mana di situ ada cara menginstal driver teman-teman. Dan setelah itu yang kedua, kalian harus menginstal aplikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan adalah aplikasi Office, aplikasi musik, aplikasi video, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita menggunakan komputer yang asli teman-teman. Jadi kalau di simulator ini sampai dengan tahap instalasi selesai. Jadi sampai di sini teman-teman, kita tunggu sampai tampilan Windows itu muncul. Lalu kalian hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengoperasikan dari sistem operasi yang kita install tadi. Karena apa teman-teman? Karena di sini saya berikan tanda petik teman-teman ya. Jadi di sini cuma simulator teman-teman. Jadi kalian jangan berharap banyak ketika di sini ada Windows kita bisa nginstal game, kita bisa nginstal aplikasi. Jadi tidak seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini saja. Nah, ini tampilannya Windows yang sudah kita install. Jadi seakan-akan Windows itu selesai dan aplikasi ini bisa membantu kalian untuk mengenali beberapa tahap yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalian akan mudah untuk melakukan instalasi dari manapun, dari rumah ataupun dari tempat kalian sekolah. Lalu kalian bisa melakukan tanpa harus online dan membutuhkan laptop yang cukup mahal. Oke teman-teman, itu adalah tips dari saya untuk kalian yang suka dengan video ini. Silahkan klik like. Untuk kalian yang ingin berdiskusi ataupun ada pertanyaan tentang beberapa langkah yang saya berikan tadi, kalian bisa masukkan ke kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.